Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-22 setelah Trinitatis, tanggal 16 November 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan mengasihi segala bangsa. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah Tuhan, kasihanilah firman-Mu Tuhan, wujudkan segera. Berkati semua karya hamba-Mu, agar berbahagia semua umat-Mu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini,
yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Beginilah bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu, aku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Hukum yang baru ku beri padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Semua orang tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara bergantian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengar warta Minggu ke-22 setelah Trinitatis 16 November 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum kena siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon. Mulai minggu hari ini 16 November 2025 telah kena siasat gereja atau RPP kepada Ibu Minarti Ningsih, alamat Jalan Sidorukun, Gang Toba, Sektor Labu Baru Barat, karena pindah agama dan menikah kembali. Suara koinonia, pelayanan tukar mimbar full-timer se-resort HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 16 November 2025 akan diadakan tukar mimbar full-timer se-resort HKBP Pekanbaru dan sekaligus mengadakan penggalangan dana untuk kebutuhan dana resort melalui amplop diantarkan ke depan mimbar. Pendeta Donda Simanjuntak, Magister Teologi, Pendeta Resort melayani di HKBP Jalan Segar pukul 8.30 WIB. Pendeta Mikhail Ovel Panjaitan Sarjana Teologi melayani di HKBP Pando Permai pukul 9 WIB. Bibelfro Mas Rio Sinaga melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Guru Manahan Simangunsong melayani di HKBP Pandau Permai pukul 11 WIB. Calon Pendeta Noni K. Manik Sarjana Teologi melayani di HKBP Jalan Segar pukul 10 WIB. Yang melayani ibadah pukul 7 WIB, Pendeta Ratna Pardede Sarjana Teologi, Pimpinan Jemaat GKP Air Kulim. Yang melayani ibadah pukul 9 dan 17 WIB, Pendeta Denis J. Situmorang Sarjana Teologi, Pimpinan Jemaat HKBP Tampan. Yang melayani ibadah pada pukul 11 WIB, Pendeta Roy Febriko Nenggolan Magister Teologi, Pimpinan Jemaat HKBP Jalan Segar. Berita Sekolah Minggu berbagi kasih Natal. Sesuai dengan program seksi Sekolah Minggu untuk menyambut Natal, maka anak Sekolah Minggu akan berbagi kasih ke Panti Asuhan Elim dengan memberikan sumbangan yang dikumpulkan dari tabungan atau celengan anak sekolah minggu yang telah dibagikan sebagai hadiah ulang tahun anak sekolah minggu sejak tahun 2024. Pembukaan dan pengumpulan celengan anak sekolah minggu dilaksanakan minggu hari ini 16 November 2025. Berikutnya pangojak konon diakones. Minggu hari ini 16 November 2025 dilaksanakan acara pangojak konon diakonis Ruslina Hutapea di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Utusan dari gereja kita yang mengikuti acara tersebut yaitu Korlansia dan Korama dan keluarga yang dipimpin Pendeta Donda Simanjuntak Magister Teologi, Pendeta Resort. Persiapan Lomba Vokal Group Distrik 22 Riau. Perlombaan Vokal Group Distrik 22 Riau akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 bertempat di HKBP Pekanbaru. Untuk itu minggu hari ini 16 November 2025 perwakilan kontingen vokal grup Paropuan dari Huria kita akan menampilkan vokal grup mereka di ibadah pukul 11 WIB. Dan pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 di ibadah pukul 17 WIB. Seksi lansia pada hari Selasa 18 November 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Dilanjutkan latihan kor. Terdaftar di dalam warta jemaat yang akan menerima ulos pada tahun 2025 untuk umur 70 tahun ke atas. Yang berikutnya, penutupan kebaktian sektor pada hari Selasa 18 November 2025 akan diadakan ibadah penutupan kebaktian sektor bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB. Punguan kor yang akan mengumandangkan lagu pujian Kor Ama, Ama Tiberias, Marsaringar, Serafim, Lansia, Seksi Paropuan. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Rapat pembentukan Panitia Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Pekanbaru dan Rapat Panitia Natal AMA. Pada hari Senin 17 November 2025 pukul 19 WIB akan diadakan rapat pembentukan Panitia Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori dan Rapat Natal AMA.
Peserta anggota rapat 3 orang kaum bapak dari setiap sektor. Kiranya Tuhan menyertai kita. Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Minggu akhir tahun Gerejawi, peringatan orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu 23 November 2025, Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Minggu akhir tahun Gerejawi, peringatan orang yang telah meninggal dunia. Nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia terhitung dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2025 akan dibacakan pada acara ibadah Minggu pukul 7, 9, 11, dan 17 WIB. Pembekalan pelayan full-timer fungsional, Guru Huriat, Bibelfrau, dan Diakones sedistrik 22 Riau. Pada hari Senin sampai dengan Selasa 24 sampai dengan 25 November akan diadakan pembekalan pelayanan full-timer fungsional, yaitu kepada Guru Huria, Bibelfrau, dan Diakones sedistrik 22 Riau, bertempat di Hotel Furaya, Jalan Sudirman. Yang mengikuti pembekalan dari gereja kita, yaitu Guru Manahan Simangunsong, Bibelfrau Mas Rio Sinaga, Diakones Ruslina Hutapea. Kita doakan semoga acara pembekalan tersebut dapat berjalan dengan baik. Bazar makanan Paropuan Resort HKBP Pekanbaru, Minggu hari ini 16 November 2025, Forum Paropuan Resort HKBP Pekanbaru mengadakan bazar makanan dalam rangka penggalangan dana untuk perayaan Natal Forum Paropuan se-Resort HKBP Pekanbaru. Marilah kita berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Bazar makanan remaja Naposo, pada hari Minggu 23 November 2025, remaja Naposo gereja kita akan mengadakan bazar antar makanan untuk penggalangan dana biaya Natal remaja Naposo Bulung. Bagi jemaat yang berminat dapat memesan kepada panitia mulai Minggu hari ini 16 November 2025 dan Minggu 23 November 2025 akan diantar kepada pemesan. Mari kita dukung untuk Natal anak remaja kita Naposo. Untuk nomor yang bisa dihubungi dapat kita baca di Warta Jemaat. Berikutnya perjamuan kudus pada hari Selasa 11 November 2025 telah menerima perjamuan kudus Ibu Tinorhon Buruh Hutahayan, sektor pesisir Rumbai. Suara diakonia bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk dapat menyumbangkan sembako, beras, susu, bubuk kental, gula manis, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dari hari Minggu. Batas penyerahan Senin 22 Desember 2025. Atas partisipasi dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih. Untuk situa sektor dapat menerima daftar nama yang akan menerima bingkisan Natal Prasejahtera. Ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun dan pernikahan dari tanggal 16 sampai dengan 22 November 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kita doakan jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada Warta Jemaat dan website HKBP. Demikian warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia.
Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Firman Putra Tunggalnya, tiada tara kasihnya, dosa kita ditebus dengan darah yang kudus. Firman Allah yang kekal, yang membimbing umatnya, melakukan firman-Nya sama hidup di dunia. Firman Allah yang benar, sumber hidup umat-Nya, cahayanya yang terang, menerangi yang kelam. Hai gereja, majulah, musim panen tak datang, ladang luas tuailah, tapi kurang pekerja. Yesus kirim pekerja menuai di ladangmu, agar semua manusia masuk kerajaan-Mu. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman Khalik semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Firman Putra Tunggalnya, tiada tara kasihnya, dosa kita ditebus dengan darah yang kudus. Firman Allah yang kekal, yang membimbing umat-Nya, melakukan firman
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian, kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah minggu pada hari ini, yang didasarkan pada kitab Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakanlah untuk kita semua. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ngasuku-suku berohamuna. Dang dipatadahod diri na itu tahe. Ido. Nalupa do paditay. Dang patadahod diri na. Amanginang salinay. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman hari ini mengedepankan mengenai kasih. Molodang ditadda hamuau, buhado marsiaholonga kita teh. Bagaimana kita saling mengasihi kalau kita tidak saling mengenal. Alani upatadahom madiriku ia hami padita denis janti situ morang. Nahwalap hami boru nirajai, boru pasaribu. Mauliate madi Tuhan, naung di pasu-pasu rumah tangga nami, sada dana boru dope. Itu kan, amanginang, sada dana boru dope. Namar goar, Deborah Kezia, boru situ morang. Dainang pangitubu boru lubat tobing, simatua boru sida butar. Jala adong do hahakku ruas dison do akakku. Tor di boto hamudoi situ morang mangalak boru pasaribu tong na sektor BKT. Alani horas madi kita saluhna. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, begitu banyak cara Tuhan mengenalkan kasih-Nya kepada kita orang percaya. Borat do makkatai holong. Begitu berat kalau kita berbicara mengenai kasih Kristus. Karena apa? Sejarah mencatat dalam Alkitab, tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Korintus mencatat demikianlah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling tinggi adalah kasih.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah yang pertama adalah mauliate mari Tuhan. Atong dang tabo sahat jami taon molodang masih hawolongak kita. Masih jalangat jo, senyum jo kita samping kiri kanan kita. Selamat hari Minggu. Boha, dang adong naulo majalang mulak. Adong na soolo. Mauliate mari Tuhan. Amangin ang berat berbicara mengenai kasih. Karena kasihnya kita hidup. Karena kasihnya kita diselamatkan. Dan memang karena kasih kita saling mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Maleaki yang disebut sebagai utusan Allah dalam teks ini disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel yang sudah berbalik atau pulang dari masa pembuangan itu, yang mengalami krisis ekonomi, yang mengalami desakan hidup, yang mengalami tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjadi lemah dan butuh pertolongan. Amanginang di dalam kehidupan ini terkadang kita kalau masa-masa pergumulan kita lupa. Isedo naboy paling nomor sada mengurupi au. Siapa yang bisa membantu aku keluar dari situasi pergumulan ini? Dalam teks tadi, Tuhan berbicara kepada Maleaki untuk mengingatkan bangsa itu. Tuhan mengingatkan mereka dengan mengatakan, aku mengasihi kamu. Namun kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Amanginang, dang diingo be, na diramuti di bata nasida nasalilingon. Mereka lupa. Idu makan adong peribahasa tanama dokon kacang lupa kulitnya. Adong disosongonon. Adong dison nasongoni daong moluhu tatap huremang rimangi hupatilik songon nasodong donian. Alai molu adong kedipkan matanya jo. Adong daong. Amanginang ala ni ima karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Dia mengaruniakan untuk itulah diingatkan kembali. Sotung terbuak kamu. Bayangkan amanginang pertanyaan datang kepada Allah. Dengan cara bagaimanakah? Nggak lupa benasida. Mereka sudah lupa bahwa Tuhan selalu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka itu. Mereka lupa bahwa Tuhan senantiasa membimbing mereka, mengeluarkan mereka, memberikan keselamatan kepada mereka ketika situasi atau beban yang berat itu datang. Itu pun bisa terjadi kepada kita. Banyak dari antara jemaat atau orang yang percaya bisa dikatakan, atau kita mungkin melihat dari viral sosial media, belum apa-apa ngabe, saebe, rumah tanggana. Karena tidak mengedepankan kasih. Unang jota hata itu dua rate. Kita tidak mau berbicara keluar dulu. Kita berbicara kepada ruang lingkup keluarga dulu. Molu sukum maju tu horong ina. Isi do paling holong rohana. Amat taido manang inat tai tuyanakon. Inat taido. Dua-duana. Oh itu, orang ama, siapa yang paling mengasihi anak-anak? Istri atau suami? Suami, ido marsido jago-jago nabedo. Dangaw lo talu, itu kan? Amanginang kita yang bersuka cita di gereja ini.
Firman Tuhan mengedepankan kata kasih tadi kepada jemaat atau bangsa Israel. Yang ingin mengedepankan itu supaya mereka diselamatkan ujungnya. Kita berbicara kasih, mengaplikasikan kasih itu dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana itu bukan hanya sebatas teori. Maka dari itu Tuhan langsung menyampaikan, bangsa Israel, kalian kenal Esau dan Yakub. Tadahmu doi, Esau dan Yakub. Isi mau makna. Isi mau makna Esau dan Yakub. Orang dari sama Jo. Siapa ibu daripada Esau dan Yakub? Dang dilanjut to jami tahun mululang di boto. Ise mau liate ikon jolo disekak jo baru mengalusi. Amanginang Ribka, Ishak dan Ribka. Itulah cara Tuhan menjawab bangsa Israel. Tuhan tidak berteori. Tuhan mengingatkan mereka bentuk kasih Tuhan yang tidak pandang usia, tidak pandang profesi, tidak pandang apapun itu. Esau dan Yakub, si kakaan adalah si Esau. Adiknya adalah Yakub. Tuhan mengatakan dalam teks kita ini Maleakhi pasal 1 bahwa Tuhan mengasihi si Yakub dan Tuhan membenci Esau. Dikatakan di dalam ayat 2, aku mengasihi kamu. Dengan demikian firman Tuhan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat 3 dan sebelum ayat 3. Tuhan tidak berteori lagi kepada bangsa itu. Tuhan kembali mengingatkan masa-masa dia memilih Yakub menjadi bapa atau kepemimpinan yang tertinggi, yang dipilih langsung oleh Allah. Semua orang berharap untuk dipilih. Semua orang berharap untuk terpanggil. Maka dari itu, semua orang harus mau mengaplikasikan apa itu kasih yang dituntut kepada orang percaya. Molodang masih haulongan naujui amat taido inatai pasti dang denggan selanjutnya rumah tanggai. Ubain na masih haulongan do gabi boi madenggan boi mature. Kalau tidak ada cinta kasih dalam kehidupan setiap orang percaya di dunia ini, maka kehidupan pun pasti akan berantakan. Untuk dari itu Amanginang, kita yang berbahagia di gereja ini, pernahkah kita lupa ketika situasi beban yang berat menimpa kita, pergumulan yang berat menimpa kita, pernahkah kita lupa kepada karya penyelamatan Allah? Pernah Amang, ketika itu kehidupanku sungguh sangat hancur. Aku dijauhi oleh sahabat-sahabatku. Aku tidak dianggap oleh keluargaku. Aku dibenci oleh setiap orang di daerahku. Maka dari itu, aku tidak percaya lagi kepada Allah. Mungkin ada situasi perenungan saudara-saudari yang dikasih Kristus Yesus di tempat ini. Ada suatu saat perenungan bagi kita ketika pergumulan itu, ketika kesesakan itu datang kepada kita, kita sehingga melupakan apa itu karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Siapa sih? Isido Tuhan diau. Itulah yang dirasakan oleh bangsa ini supaya diingatkan Tuhan melalui Maleakhi.
Mungkin kita juga sudah pernah mendengar sebuah ilustrasi ini. Seorang tukang pangkas dan anak pemuda yang meragukan kasih Tuhan kepada dunia ini. Berpangkaslah seorang pemuda kepada tukang pangkas. Dia berkata, tukang pangkasnya berkata kepada anak pemuda itu, aku enggak percaya Tuhan. Aku enggak percaya sama Tuhan. Tuhan itu enggak ada rupanya. Hei pemuda, sambil dia memangkas anak ini. Kok kayak gitu? Bapak bilang, iya. Kalau Tuhan ada, kenapa ada kelaparan? Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi banyak dosa? Enggak loh Pak. Tuhan itu ada. Alai saya manginona ma di bagas rohani pemuda on naposo bulungon. Bohado caraku mengajari madokon. Saya ma di patupa pangkason. Keluar mak. Seorang pemuda itu sudah siap dipangkas dan dia keluar. Dan dia melihat ada seorang yang panjang rambutnya gondrong tidak terurus. Amanginang. Firman Tuhan melalui dia datang langsung. Dan dia kembali masuk kepada tukang pangkas itu. Pak, tidak ada tukang pangkas di dunia ini. Iya, tidak ada tukang pangkas di dunia ini. Kenapa kau bilang kayak gitu? Kan kau baru saya pangkas. Kalau ada tukang pangkas di dunia ini itu, enggak gondrong itu rambutnya, enggak urak-urakan itu rambutnya. Ini nama. Ya kan enggak datang dia ke sini, kalau datang dia ke sini, pasti ku pangkas dia. Amanginang jawaban pemuda itu. Begitulah kita dengan Tuhan. Begitulah kita dengan Tuhan, Pak. Ketika kita tidak datang kepada Dia, kita tidak percaya ada Tuhan di dunia ini. Ketika kita tidak berdoa kepada Dia, kita tidak percaya bahwa Dia menguasai dan berkuasa atas dunia ini. Tersadarlah seorang tukang pangkas itu. Amanginang, kasih Kristus, kasih Tuhan itu adalah universal. Melalui bangsa Israel dan itu diserakkan kepada seluruh penjuru dunia ini. Kasih Tuhan yang universal. Dan bagaimana kita orang yang percaya, mempercayai Dia dan tertuju kepada Dia. Untuk itu kita diantar kepada situasi hidup yang kristosentris. Semua harus berpusat kepada Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus berpusat kepada Kristus. Leleng na udah jamin tadi padi tahun nggak modok kau. Ngali dua teh. Di HKBP tam pandang dope marase. Gitu. Agak ngali do di sobah. Berarti jami tahun sajom nai dah. Mekel. Waduh. Dang boy. Allah, tong doan no hona au. Jam 10 sedang masuk. Amanginang kita yang berbahagia di gereja ini. Setelah kita mengenal betapa besar, betapa banyak berkat terutama kasih Tuhan akan dunia ini. Satu yang perlu kita garis bawahi. Kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak bergantung pada keadaan atau yang sedang kita alami. Kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak tergantung pada tempat atau situasi. Maka dari itu bukan hanya Tuhan mengasihi satu bangsa saja, bukan hanya Tuhan mengasihi satu daerah saja, tetapi Tuhan mengasihi dunia ini, kosmos universal ini. Dikatakan kembali dalam teks kita Manginang ayat 4, apabila Edom berkata kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan,
Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Amang inang, berkat Tuhan pasti jauh bagi orang yang suka melakukan dosa. Berkat Tuhan jauh bagi orang yang terus menggeluti dan menyenangi perbuatan dosa. Siapakah Edom? Edom adalah keturunan Esau. Kalau kita baca secara garis terus-menerus dalam Alkitab Perjanjian Lama ini, banyak cerita Edom yang mengatakan bahwa mereka harus disingkirkan. Bahkan ketika dari keturunan Yakub, saudaranya itu, mau datang singgah ke daerah Edom, mereka langsung membuat gencatan senjata. Mereka langsung pengen mengusir. Di beberapa kali ada pertemuan itu. Maka dari itu Tuhan melihat itu. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Amanginang, Tuhan yang menentukan, manusia yang merencanakan. Maka dari itu mungkin kita dari antara yang hadir ini pasti pernah memiliki cita-cita 10 atau 20 tahun yang lalu. Amang pendeta, aku dulunya pengen jadi pengacara, pengen jadi pendeta, pengen jadi guru huria, pengen jadi polisi dan lain-lain. Namun Tuhan tidak mengizinkannya. 3 hari yang lalu Amang Inang saya kunjungan jemaat kepada jemaat saya. Amang pendeta di tahun sebelum 2004 saya sudah begitu lama tinggal di Aceh. Dan saya meniatkan diri saya untuk jadi polisi. Sudah sangat besar pengorbanan orang tua saya, pengorbanan saya. Sudah 2 kali tes, namun terus saya gagal. Saya stres dan saya sangat tidak percaya lagi pada berkat itu. Saya merantau ke Pekanbaru. Dari Aceh berangkat langsung ke Pekanbaru. Tidak sampai 6 bulan Amang pendeta, saya mendengar tsunami Aceh terjadi. Datang berkat penerangan kepada saya. Ketika ternyata saya masuk dan saya berarti tinggal di situ, berarti kita pendeta tidak bisa berjumpa saat ini. Benarkah itu Amang Inang? Amang Inang mungkin banyak juga cerita kita, yang dulunya mungkin aku pengen seperti ini, yang dulunya aku pengen seperti ini, tetapi karena kasih Kristus itu yang menginginkan aku hidup lebih baik lagi, hidup lebih lama lagi, aku harus ke sini. Tuhan yang mengarahkanku. Rencanaku, tetapi rancangan Tuhan yang jadi pada diriku. Direncanakan bangsa manang luat Edomi matutu. Edom merencanakan untuk membangun kembali, tetapi Tuhan meruntuhkannya. Berarti apa? Manusia hanya bisa merencanakan. Sebelum merencanakan, lihatlah diri kita masing-masing. Ngapas beau tahe mangiutoko Tuhan. Ngadeng gabe parangeku mangiutoko Tuhan. Ada peribahasa satu, pepatah Yunani kuno Amang Inang. Manusia merapikan rambutnya setiap hari. Mengapa bukan dengan hatinya? Markaca dohamu nakaning tu gereja. Ulu-bulu dan mungkin dang markaca mang padita, buah carana dang markaca. Ngabaga be bukon, ngabaga be hakon, ngabaga be nyokon sudemai. Pepatah Yunani mengatakan, kenapa ya manusia tidak bisa merapikan hatinya setiap hari? Amang Inang, kita yang berbahagia di tempat ini. Kisah
Esau dan Yakub, baik itu keturunannya Edom tadi. Tuhan langsung berbicara fakta kepada bangsa itu. Tuhan langsung berbicara fakta kepada kita saat ini. Bahwa kasih Tuhan itu nyata. Jangan kita terlena dan tergulung oleh gulungan dosa. Supaya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir kepada kehidupan kita. Waduh, carana bang songoni. Disongga amat takwa unat tuari sada. Tangis-tangis doa. Ya doa hamu songoni. Inang, jujur majo. Marai batal munai. Ya doa songoni. Ya. Berek kamu amang. Kasih harus diaplikasikan. Ale usuku maju hamu inang. Ya do itu ramu sipatu nih amat tamuna. Ya do. Kasih pun harus diaplikasikan. Intinya berarti apa? Amang inang. Kasih itu bukan hanya sebatas simpati. Oh tahe holong dorohaku tusan. Tidak ada aksi. Berarti kasih itu harus ada bentuk empatinya. Ada aksi yang mau ditunjukkan. Maka dari itu Tuhan ingin menggali kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan itu. Supaya mereka tetap menunjukkan kasih yang telah ditunjukkan Allah kepada mereka. Pertolongan yang telah mereka rasakan selama ini. Amanginan kita pasti semua pernah merasakan pertolongan Tuhan. Pertanyaan Tuhan dan jawaban atau pertanyaan daripada bangsa itu membuat atau membuka pola pikir kita sampai saat ini bahwa kita pun harus melayakkan diri kita. Kita pun harus tetap menunjukkan siapa dan bagaimana kekristenanku sampai saat ini. Tuhan mengharapkan itu kepada setiap orang. Tuhan mengharapkan itu kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu amanginang kita yang berbahagia di tempat ini, janganlah jemu-jemu kita untuk berbuat baik. Jangan kita patahkan semangat kita untuk melakukan perbuatan baik. Dan ketika kita kurang pantas dalam satu situasi untuk menuju suatu pencapaian, yakinlah Tuhan yang memantaskan dirimu. Tuhan yang memantaskan diri kita. Tidak ada yang pernah percaya bahasa gabe sianggian nagabe nakok. Si Jakob nakaning. Tidak ada yang berpikiran seperti itu. Tetapi Tuhan mengangkat derajat adiknya yaitu si Yakub. Maka dari itu Tuhan tidak pandang apapun yang ada pada kita. Tuhan tidak pandang usia kita. Tetapi satu yang juga kita tahu, Tuhanlah yang memantaskan kehidupan kita. Tuhanlah yang mengangkat derajat kita. Buanglah segala kebencianmu. Tuhan melihat itu dengan sempurna. Akan menyampaikan berkat-berkatnya yang tidak terpikirkan oleh kita. Ingatlah epistel tadi atau khotbah minggu lalu juga berbicara mengenai kasih. Kasih yang harus diaplikasikan, kasih yang harus ditunjukkan karena Allah adalah kasih. Ketika Allah adalah kasih, maka kita yang percaya kepadanya harus menunjukkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang hadir di tempat ini, banyak mengenai kata kasih, mengenai bentuk kesempurnaan yang telah kita lihat, baik dari mata kita sendiri, baik dari handphone kita, dunia sosial. Namun itu membuka hati kita, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senang
dan senantiasa menunggu setiap orang yang percaya itu menunjukkan aplikasi daripada kasih itu. Bukan hanya tertanam pada diri kita. Maka dari itu, layakkanlah diri kita. Tunjukkanlah diri kita. Jangan hanya sebatas teori. Seperti Tuhan tadi yang menunjukkan aksinya, yang menunjukkan caranya dengan mengaplikasikan kejadian nyata Esau dan Yakub. Aitu mabudo, apalagi doko kita halak Batak. Aitu makan adong gelar di hita Holan ha, dangau madokoda hamudo menyambung. Atong molosongoni. Masih paida mamuse adorang sosai jami taon. Adong doholong dilabung siamu mi habirang mi ida maju sahelinai. Adong doholong di si. Adong. Atong do matu sonna. Tuhan mengasihi kamu. Adong nasolo madokon, bohana may tabay nate. Tuhan mengasihi kita. Ketika teks ini berbicara, Allah mengasihi bangsa dan Tuhan pun mengasihi kita semua. Atong tunjukkanlah kasih itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur atas segala berkat karunia-Mu yang menyertai kami sampai saat ini. Tuhan mengumpulkan kami di gereja-Mu ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Secara khusus juga Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu sampai ke segala bangsa. Kami telah melihat dan menerima itu Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi pelaku daripada kasih yang Tuhan tunjukkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat 1 minggu ini. Di dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami di gereja-Mu ini. Tuhan, karya keselamatan yang daripada-Mu, biarlah tercurah bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kasihanilah mereka, kasihilah mereka, supaya kami sama-sama menerima berkat dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi anak-anak kami Tuhan, yang dalam dunia pendidikannya, kasih karunia-Mu lah yang mengingatkan, memberikan kepintaran dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar atau perkuliahan mereka dengan penuh sukacita, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam pekerjaan. Tuhan, Engkaulah yang mendahului setiap pekerjaan anak-anak kami itu. Engkaulah Tuhan yang mendahului langkah mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat menjadi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga barunya. Kasih karunia-Mu lah yang menyertai mereka. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, buat anak-anak kami yang masih mencari pekerjaannya. Tuhanlah yang menunjukkan orang-orang pilihan yang mau membukakan pekerjaan kepada mereka, menunjukkan pekerjaan kepada anak-anak kami yang menanti pekerjaannya. Bila manapun yang menanti pasangan hidupnya Tuhan, kasih karunia-Mu lah yang menunjukkan jodoh yang seiman, yang percaya kepadamu, sehingga itu menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang menantikan kasih karunia-Mu di tengah-tengah hidupnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus,
Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami yang hadir pada saat ini seluruhnya. Di dalam setiap aktivitas dan setiap apa yang kami rencanakan, pengharapan-pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Supaya kami sama-sama merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus. Keluarga-keluarga baru atau yang sudah lama pun yang menanti momongan, kami mau berdoa Tuhan. Engkaulah yang menunjukkan tim medis, orang-orang yang mau membantu. Terlebih Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi kerinduan mereka, yaitu penantian seorang anak. Tuhan, banyak masih pergumulan dalam setiap jemaat-Mu ini. Banyak masih penghalang-penghalang yang menghambat sukacita kami. Tetapi ketika kami percaya dan menaruh harapan kepadamu, Engkau pasti membukakan jalan itu kepada kami. Engkau pasti menunjukkan jalan itu kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk semakin mengenal betapa banyak berkat yang masih Tuhan sediakan dan berikan kepada kami masing-masing. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami, bila manapun mereka terbaring lemah, di rumah sakit, di rumah, yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu lah yang memberikan pertolongan, yang memberikan kesembuhan kepada orang-orang sakit, supaya semakin menerima, semakin melakukan apa yang telah Tuhan suruh. Mereka bisa kembali beraktivitas Tuhan, untuk melakukan aktivitas pekerjaan mereka masing-masing, terlebih dapat mengikuti persekutuan-persekutuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami juga mau berdoa buat jemaat Parhalado, bagi gereja-Mu di tempat ini HKBP Pekanbaru. Tuhan, kasih karunia-Mu yang mengingatkan mereka, yang menyatukan di dalam satu tujuan dan misi, bahwa Kristuslah sumber dari segala sumber yang kami dapatkan. Ingatkan kami Tuhan, bila mana kami mendapatkan berkat karunia daripada Tuhan, dan kami tetap mengucapkan syukur kami melalui gereja-Mu. Untuk itulah kami terpanggil menjadi pelaku-pelaku daripada kasih Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami juga mau berdoa bagi daerah kami ini. Apa yang kami tanam dalam pekerjaan kami, biarlah daerah kami ini Tuhan menjadi daerah yang terberkati. Berilah hujan dan matahari pada saatnya, supaya kami dapat beraktivitas yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di atas semua permintaan kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian. Percikan yang kecil dapat korbankan api. Dia dapat memberi kehangatan jasmani. Begitu kasih Tuhan dapat kau alami, untuk memberi dan berbagi sesama saudara. Betapa indahnya kehidupan yang baru, damai dan bahagia di dalam hidup baru. Seperti Tuhan
kasih Tuhan Juru Selamat dunia. Percikan yang kecil dapat korbankan api. Dia dapat memberi kehangatan jasmani. Begitu kasih Tuhan dapat kau alami, untuk memberi dan berbagi sesama saudara. Betapa indahnya kehidupan yang baru, damai dan bahagia di dalam hidup baru. Sebab kasih Tuhan Allah tiada batasnya. Sebarkanlah kasih Tuhan pada semua orang. Saudara, sambutlah damai sejahtera Tuhan. Percaya padanya, taati firman Tuhan. Kepada semua orang yang ada di dunia, beritakanlah kasih Tuhan Juru Selamat dunia. Percikan yang kecil dapat korbankan api. Dia dapat memberi kehangatan jasmani. Begitu kasih Tuhan dapat kau alami, untuk memberi dan berbagi sesama saudara. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.